Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi bersama Chef Tapip di PJ TV Jabar Pisan. Kita lanjutkan tentang tasbih ya. Tadi tasbih ada yang memang sedemikian adanya, sunatullahnya begitu dalam penciptaan gitu kan. Menua itu pasti gitu kan, kemudian berkeriput itu pasti, itulah tasbihnya tubuh manusia. Tapi ada upaya yang lain, karena kalau makhluk yang lain mungkin kita tidak ngerti bahasanya bagaimana bertasbih. Nah, kalau manusia ada bahasa yang kita mengerti. Seperti apa implementasi bertasbih itu bagi manusia? Secara lisan saja ya Kang Asep. Coba ternyata tanpa disadari kita mengucap tasbih itu sehari semalam itu ratusan kali. Bahkan bisa jadi mencapai ribuan kali. Bagaimana? Coba saja dihitung. Secara langsung saja, secara saat kita selesai melaksanakan salat, di situ ada subhanallah, 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 33 kali. Kali 5. Kan tasbih itu mengucap subhanallah, takbir mengucap Allahu Akbar, tahmid mengucap alhamdulillah, begitu. Nah, ketika kita mengucap tasbih itu ternyata satu kali salat, ba'da salat itu 33 kali 5. 33 kali 5 sudah 100 berapa? 165 ya. Nah, belum nanti pada saat dia itu ruku subhan rabbiyal azim. Kali saja 17 rakaat, berarti 17. 165 tambah 17. Belum waktu sujud. Sujud itu dalam satu rakaat 2 kali. Berarti 2 kali 17. Itu sudah beratus-ratus kali. Belum lagi nanti pada salat-salat yang sunatnya. Misalnya dalam qiyamul lailnya, dalam rawatib dan lain sebagainya. Jadi kita bisa beribu-ribu kali kita bertasbih. Yang ada dalam doa yang wajib dibaca itu, tentu saja yang kita tanpa terasa itu. Bertahmid juga demikian. Ya, sama. Ketika kita setelah selesai salat, kemudian di dalam salat. Nah, maka dengan demikian bagaimana kita implementasi bertasbih itu? Nah, kita mengucap tasbih itu adalah ikhtiari. Karena ada yang mau, ada yang tidak. Betul. Padahal siapa yang bisa menolak tua? Siapa yang bisa menolak keriput? Walaupun memang sekarang itu ada operasi plastik, tapi ternyata nanti pada saat dimana itu harus terjadi keriputnya itu harus dioperasi lagi, dan berkali-kali dioperasi. Pada akhirnya mereka ketika sudah menolak untuk bisa diperbaharui, maka disitulah manusia itu menyerah. Nah, maka dengan demikian dalam ikhtiar kita, upaya-upaya kita bertasbih itu, yaitu kita mesti tunduk dan taat kepada aturan dan ketentuan Allah, seperti halnya kita menerima tua, menerima qada dan qadar dari Allah seperti yang kita saksikan ini. Kita menerima, siapa yang menginginkan bahwa kita ini menjadi laki-laki, seorang bisa menerima ataupun berencana menjadi perempuan. Tidak ada, semua bertasbih. Saya jadi lahir di Mekah misalnya, saya begitu. Saya lahirnya di Pamengpeuk gitu. Kenapa saya kok lahir di Pamengpeuk? Kenapa saya tidak lahir di Mekah? Coba kalau saya lahir di Eropa. Gitu. Artinya tidak ada yang bisa kan? Nah, mestinya kita tunduk kepada aturan dan ketentuan Allah itu seperti kita menerima kenyataan yang kita terima sekarang ini. Wardo bima qassamallah, terimalah apa yang Allah sudah bagikan, sudah tetapkan. Dan setelah wardo bima qassamallah, tentu saja takun agnan nas. Kalau orang ridho dan ikhlas menerima pemberian dari Allah, maka dia itu akan tenang, akan kaya. Jadi dia tidak akan merasa ada problem dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, apalagi ketika seorang itu diberi anugerah oleh Allah ketampanan, kemudian setelah itu anugerah harta yang demikian banyak, kemudian setelah itu seluruhnya, baik itu ketampanan, lalu terima kasih kalau menyebut tampannya. Ya,
kemudian kecantikan. Maka ketika dia itu menerima semua itu, lalu diwujudkan, diimplementasikan dalam bentuk taat kepada Allah, keur kasepte ahli ibadah, keur ahli ibadah teh pinter deui, keur pinter teh beunghar deui, wah keur beunghar teh deui, waduh masa depannya dia jadi ahli surga. Loba nu hayang jadi minantu teh nya. Bukankah kita ingin naik menjadi mi'raj kepada kemuliaan yang hakiki, yaitu kemuliaan di akhirat nanti. Jadi tasbih ikhtiariyah mah yang ucapan itu ya. Betul. Subhanallah, subhanallah. Ada ucapan lain selain subhanallah? Ya, banyak kalimat thayyibah itu. Ada takbir, ada tahmid, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, walhamdulillah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebetulnya runtuyan. Dan ketika orang itu ternyata mengerti apa ini bertasbih, bertahmid, dan bertakbir itu diwujudkan dalam bentuk taat kepada Allah, maka inilah kemuliaan yang hakiki. Oke, terakhir bagaimana agar kita senantiasa bertasbih? Supaya kita senantiasa bertasbih, tentu saja bertolak ilmu lah, sehingga kita betul-betul mempunyai arah kemana kita melangkah. Hidup tanpa kompas yang jelas, maka otomatis seseorang akan tersesat dan tidak akan menemukan kemuliaan. Oke, jadi banyak ngopi. Banyak ngopi. Itu, ngobrol pi akhirateun, ngobrol pi duiteun, ngobrol perkara iman. Perkara iman. Perkara iman, perkara Islam gitu kan. Sehingga kita menjaga diri untuk tetap bertasbih. Karena yang kita omongkan pun di sini dalam rangka bertasbih. Tidak semata-mata kita bicarakan, kita obrolkan kecuali ada dalilnya kan begitu juga ya. Jadi apa yang kita obrolkan di dalam ngopi ini pemirsa. Dan itu ada dalilnya kan Asep. Man salaka tariqan fi talabil ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang terus saja berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Oke, jadi baik bagi pemirsa yang saat ini merasa dicerahkan, ataupun bagi kameramen yang senantiasa bergelut dengan keluh kesah dan rasa capek, maka semua itu tergantikan karena kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Amin. Demikian ya episode hari ini tentang tasbih ya. Langit dan bumi dan apa yang ada dalam isinya itu bertasbih. Termasuk kita, yuk kita jaga untuk tetap bertasbih ya, sehingga kita akan tergolong pada orang-orang mustabihin ya. Betul. Oke. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah, dimaafkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik berikutnya.